kita berharap semoga pagi perjalanan ini adalah perjalanan penuh berkah Bapak Ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Insyaallah kita akan menuju. Kita lihat menuju kemarin Masjid kita udah Quba, lewati Masjid Abu Bakar dan Masjid kemudian Ali beserta Masjid Gumama. Adapun Kebun kalau kurma Madinah, Utsman bin Affan itu kita lihat di depan sana. wilayah perang Khandaq. Insyaallah kita akan merapat ke sana, melihat ke sana dan mengambil pelajaran di sana. Ini adalah Masjid Utsman bin Affan yang ada di sebelah kiri kita. Yang karena Masya Allah di zamannya Utsman bin Affan, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam makin luas. Ya. Di zamannya Umar bin Khattab aja, Islam sudah menguasai Persia dan Romawi. Allahu Persia Akbar. dan Romawi dikalahkan oleh Islam hanya dalam sekitar kurun waktu 10 tahun sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman Utsman, kemudian dimulai ekspansi ke bagi area Afrika dan Eropa, Masya Allah. Iya. Kemudian Utsman bin Affan juga membuat tentara maritim. Kemudian kita lihat ini Masjid Bilal. Bilal ya. Masjid Bilal, Masya Allah. Yang kita tahu Bilal bin Rabah keutamaannya begitu sangat tinggi. Bilal bin Rabah itu bukan orang Arab, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Bilal bin Rabah mengalahkan kepala-kepala suku di kabilah Arab. Kenapa bisa mengalahkan kepala-kepala suku yang ada di kabilah Arab? Padahal dia bukan orang Arab dan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah itu orang Afrika, budak Afrika, kemudian diangkat derajatnya menjadi muadzinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma di Madinah saja, akan tapi di Masjidil Haram dan di zamannya Umar bin Khattab ketika Palestina dikuasai. Ya, Bilal bin Rabah juga melantunkan adzan di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi Bilal bin Rabah seorang budak mendapatkan kemuliaan untuk adzan di tiga masjid suci, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bersabda, la tashiddul rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh kita bersusah-susah untuk melaksanakan ibadah kecuali ke 3 masjid. Pertama, masjidku ini, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bilal bin Rabah telah melewati semuanya, dan bukan cuma sholat, tapi dia yang mengumandangkan adzan pertama kali di sana. Dan Masya Allah, Bilal bin Rabah ketika Fathul Makkah, kota Makkah dikuasai, yang naik ke Ka'bah yang mulia. Kita tahu Ka'bah itu begitu mulia. Siapa? Bilal bin Rabah. Padahal dia seorang budak. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kemuliaan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bukan karena kita keturunan orang Arab. Bukan harus keturunan orang Arab pun, ketika orang Arab kemudian dia memuliakan Islam, maka dia lebih mulia. Akan tetapi kita juga orang biasa ini bisa mendapatkan kesempatan. Akan tetapi ya, siapa yang mau ya? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jalan. Masya Allah, Allah berikan kita jalan petunjuk. Akan tetapi siapa yang mau mengambil petunjuk yang indah ini? Masya Allah, ketika kita ambil, insya Allah kita akan mulia sebagaimana mulianya Bilal bin Rabah. Dan juga Bilal bin Rabah mempunyai kisah yang sangat perjuangan yang sangat besar, yaitu ketika di awal-awal keislaman kaum muslimin di kota Mekah disiksa, Bilal bin Rabah juga termasuk yang mendapatkan siksaan. Maka ketika kita ingin mulia seperti Bilal, kita juga harus mengambil akidahnya Bilal bin Rabah. Akidahnya Bilal bin Rabah bagaimana? Dia disiksa untuk agar dia keluar dari Islam. Akan tetapi Bilal bin Rabah mengatakan apa? Ahadun ahad. Disiksa di tengah padang pasir, panasnya padang pasir, kita sudah rasa bagaimana panasnya Arab. Bilal bin Rabah dilentangkan di tengah padang pasir, kemudian ditimpa dengan batu sampai beberapa hari. Akan tetapi Bilal bin Rabah mengatakan apa? Ahadun ahad. Mungkin kalau kita baru sejam aja udah menyerah. Ampun. Minta ampun ya. Akan tetapi Bilal bin Rabah tetap apa? Ahadun ahad. Dan ketika ditanya, wahai Bilal, kenapa ahadun ahad kata yang kamu sering ulangi ketika disiksa? Ya, kata Bilal bin Rabah, saya tidak mendapatkan kata yang lebih membuat orang-orang Quraisy benci kecuali kata ahadun ahad, karena mereka Tuhannya banyak dan Tuhan kita adalah satu. Masya Allah. Itulah Bilal bin Rabah. Dan kasihan sekali kita lihat bagaimana di Indonesia gampang sekali orang pindah agama hanya karena pernikahan, karena mendapatkan wanita cantik, lelaki cantik, lelaki cantik. Ada loh yang baru-baru ini. Lagi musim. Langsung agamanya goyang. Ini kan sama jenis, naudzubillah. Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik. Dan pindah agama. Tulang lunak. Jangan sampai kita gadaikan. Dan bahkan ada di pelosok-pelosok daerah kita hanya sekardus Indomie saja.
bisa menjadi pindah agama. Maka ini tugas kita untuk menyampaikan bagaimana keimanannya Bilal bin Rabah. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan menginjakan kaki di tempatnya. Sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam ini, maka kita usahakan, kita ambil semangat mereka dan kita sebarkan ke Indonesia. Ya, minimal di keluarga kita kuatkan akidah mereka. Karena Umar bin Khattab, Nabi Ibrahim saja bapaknya tauhid, masih sedih, masih berharap kepada Allah agar keluarganya dijaga. Apalagi kita yang tidak ada jaminan. Dan insya Allah tidak lama lagi kita akan sampai di mana? Di Masjid Quba. Alhamdulillah. Masjid Quba kita lihat di depan kita ini, masya Allah, yang dimana masjid ini adalah pertama kali dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Masjid Nabawi yang dibangun pertama kali, akan tetapi Masjid Quba. Nah, itu kita lihat sebelah kiri kita 4 menaranya yang indah, masya Allah, dan akan nanti lebih diperindah lagi berikutnya. Sekarang ini sementara direnovasi lagi, diperluas lagi. Masjid Quba akan lebih indah lagi berikutnya. Yang dimana Nabi SAW ketika datang dari Mekah tidak langsung ke Madinah, akan tapi singgah dulu di Masjid Quba ini. Dan masjid ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quran. La masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu. Masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa, masya Allah. Masjid ini Allah Subhanahu Wa Taala jamin dibangun di atas takwa, dan banyak masjid itu sungguh dia indah, tapi kenapa dia tidak bangun atas takwa, akan tetapi di atas riya. Dan ini masjid yang dibangun di atas takwa. Ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk kita sholat di dalamnya, dan insya Allah bapak-bapak akan sholat di sini. Fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu, di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya, masya Allah. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri kita. Walaupun kita tidak bisa jamin diri kita adalah tidak terhindar dari maksiat, akan tetapi kita selalu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu, di sini tempatnya orang-orang yang suka mensucikan dirinya, masya Allah. Kemudian di sini juga kenapa dibilang yuhibbuna yatatahharu, karena penduduk Kuba ini ketika di zaman Nabi SAW mereka mempunyai keunikan. Kalau kita ketika buang air besar istinjanya cuma dengan air, akan tetapi orang Kuba di sini mereka dengan air kemudian istijmar lagi dengan batu lagi. Makanya mereka bersih sekali orang-orang Kuba ini. Maka di sini juga dikatakan fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu, mereka mencintai kesucian. Maka kita juga berusaha untuk selalu mensucikan lahir dan batin kita. Pakaian kita usahakan selalu bersih, dan bahkan dengan kebersihan pakaian kita, wajah kita yang berseri-seri, ya itu bisa menjadikan orang mendapatkan hidayah, masya Allah. Ya, dan ada, tahu tidak bapak-bapak sekalian, ada di Inggris, di salah satu universitas terkenal, ya, tukang laundrynya masuk Islam karena apa? Karena celana dalam. Masya Allah, karena ini mereka dapat hidayah karena kebersihannya orang-orang Islam. Ya, ketika ini yang tukang laundry ini selama dia bekerja di situ kotor semua itu pakaiannya orang-orang yang kuliah di situ, kecuali pakaiannya orang Arab. Kenapa? Karena mereka tidak kencing sembarangan, ya, menjaga kesuciannya. Kemudian itu pokoknya mereka tuh sebenarnya tidak perlu dicuci, tapi dicuci kalau orang-orang lain itu udah ngumpul semuanya. Kalau mabuk kan apa-apa sudah nggak diperhatikan mereka. Dan insya Allah kita di sini akan sholat, terserah sholatnya apa, yang pastinya ketika kita sholat di sini dan berwudu dari tempat kita, maka pahalanya apa? Pahalanya pahala umroh yang sempurna, masya Allah. Kalau kita pakai ihram, tawaf dan sa'i kadang-kadang masih ada yang kurang-kurang, tapi ketika di sini kita beribadah betul-betul jujur karena Allah, kemudian syaratnya berwudu dari tempatnya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala umroh yang sempurna, masya Allah. Kita umroh sebelum umroh. Ada juga kisah unik dari keadaan ini, karena apa? Ketika awal-awal hijrahnya Nabi SAW, para sahabat begitu rindu dengan Ka'bah, ingin tawaf, ingin melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi belum bisa karena permusuhan mereka dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW memberikan isyarat di sini. Dan ini bukan cuma omong kosong ya, tapi ketika Nabi SAW mengatakan di sini ada pahala, di situ pasti ada pahala. Ya, bukan karena kok masa cuma sholat doang pahalanya umroh. Ya, di sini bebas. Pokoknya kita wudhu aja, kemudian kita sholat apa saja di sini sholatnya, insya Allah dapat pahala umroh. Ya, minimal 2 rakaat, jangan 1 rakaat.
4 rakaat boleh, tapi kita jangan lama-lama di sini ya. Kita jangan lama-lama karena waktunya terbatas. Kita usahakan bisa sholat, kita dapatkan keutamaan di Masjid Quba dan kita juga dapat keutamaan insya Allah di Masjid Nabawi. Oke, siap-siapkan turun sama-sama. Kemudian banyak-banyak bersyukur alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah indah sekali di sini. Kemudian banyak-banyak juga untuk bersama. Sekarang kita berada di Masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Quba yang masyarakat Quba terkenal dengan kebersihannya, senang mensucikan diri. Jadi sunnahnya ketika kita datang ke Masjid Quba, disunnahkan untuk berwudu dari rumah, dari tempat kita berwudu dulu. Lalu nanti kita salat 2 rakaat, 4 rakaat, masna-masna ya, 2 rakaat dalamnya. Dan pahalanya insya Allah seperti umroh. Pahalanya seperti umroh tambang sempurna. Ya, Masjid Quba. Oke, kita meluncur. Senang banget rasanya, Masya Allah, bahagia. Buat teman-teman juga nih, semoga bisa juga berbunyi. Salah satu keunikan Madinah adalah kurmanya, yang dimana kurma ini tidak ada kalau dia panen dia bisa bertahan. Berapa? Supnya kalau kurma, tidak ada kurma, tidak ada rusaknya kalau kurma, masya Allah. Jadi orang-orang ini bisa bertahan hidup cuma dengan kurma dan air saja, masya Allah. Dan kurma yang paling afdal di sini adalah kurma ajwa, ajwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa la yadurru fi dzalikal yaumi simun wala sihrun. Barang siapa yang pagi hari dan memakan 7 butir ajwa, maka dia terhindar dari penyakit, dari sihir dan racun. Masya Allah. Insya Allah kita dan masya Allah itu berarti ketika kita kena sihir, salah satu obatnya adalah dengan memakan kurma ajwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajwa pun dari sisi ilmiah kedokteran, itu penelitian ilmiah, masya Allah punya kandungan yang sangat banyak sekali. Dan bahkan satu kurma aja insya Allah bisa membuat kita bertahan hidup dalam sehari. Masya Allah bisa kuat untuk melewati 1 hari dengan cuma cukup makan satu kurma. Itulah berkahnya kurma ya, masya Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan yang ada di tanah Arab ini, di Madinah khususnya. Ya, kita akan singgah di sini, kemudian gratis. Ya, dicicip halal, dicoba halal, dibeli baru bayar. kurma. Kemudian di sini ada berbagai macam kurma, jenis-jenisnya boleh Madinah. dirasa semuanya. Yang kurma yang paling afdal adalah kurma ajwa. Ada kurma sukari juga, kurma yang lembut yang sering dimakan untuk buka puasa. Kemudian ada kurma ambar, medjol juga ada di sini. Kemudian kalau medjol Allah alam ya. Yang saya tahunya itu medjol dari luar. Kemudian Tunis ya, Palestina. Kemudian kalau ini juga ada juga kurma muda. Siapa tahu ada kurma muda yang mau berharap untuk ini mau keturunan. Insya Allah Allah mudahkan, dan insya Allah itu kita usaha, walaupun nggak ada nas khususnya, tapi masya Allah sudah teruji ya, apalagi kita niatkan ibadah dan kebaikan, insya Allah tidak ada. Dan ditempati setelahnya diwariskan oleh para sahabat, dan para sahabat yang merawat Kunci hotel. Ini ada pemukimannya orang-orang Yahudi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bapak harus ketahui bahwa Madinah ini sebelum datangnya Islam, Di grup ada kenalan kunci kan? 2 bangsa yang ada di sini, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi.
Adapun bangsa Yahudi kenapa bisa datang kemari? Karena mereka mempunyai nubuat dari kitab mereka bahwa akan datang nabi di tempat yang subur di tanah Arab. Maka mereka datang kemari. Kemudian ada orang-orang yang adalah orang yang berasal dari Yaman, yang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa kekeringan, padahal mereka dulu di daerahnya mempunyai di padang pasir mereka mampu membangun dua bendungan besar di padang pasir. Dan dengan bendungan itu mereka sejahtera, akan tetapi karena mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan. Maka mereka itu berimigrasi dari Yaman menuju daerah Arab sini, yang ada yang singgah di Mekah bersama Nabi Ismail alaihissalam, karena mereka melihat Zam-Zam di sana dan mereka meminta izin dan membuat pemukiman di sana. Kemudian ada juga yang datang kemari karena di sini adalah tempat yang subur. Dan di sini ada dua suku Arab, yaitu Khazraj dan suku apa? Aus dan Khazraj, ya. Ada suku Aus dan Khazraj, yaitu dua suku yang sebelum zaman datang Nabi SAW mereka saling bertengkar terus, tidak ada damai sampai ratusan tahun. Akan tetapi Masya Allah didamaikan oleh Nabi SAW. Mereka dipersaudarakan, kemudian kaum Muhajirin dan Ansor juga dipersaudarakan. Dan disinilah kita lihat, karena lantaran Islam makin berkembang ketika datangnya Nabi SAW, kemudian orang-orang Arab di sini makin sejahtera, ya, karena di sini dulu itu yang yang menguasai perdagangan dan perkebunan adalah orang-orang Yahudi. Karena kelicikan mereka. Kemudian ketika datang Nabi SAW, orang Islam makin pandai berdagang di sini, karena dulunya mereka cuma tahu bertani. Datang orang-orang Mekah, Masya Allah, mereka bisa berdagang dan makin banyak penghasilan mereka, sehingga orang-orang Yahudi iri. Sehingga ketika itu mereka membuat makar kepada Nabi SAW. Di antara makarnya adalah mereka memprovokasi orang-orang Mekah untuk menyerang Madinah karena kekalahan para sahabat di perang Badar. Kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar. Masya Allah, 300 lawan 1000, kalah yang 1000, menang yang 300, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Kemudian setelah setahun berikutnya, orang-orang Yahudi mengkompori orang-orang Quraisy datang kemari serang Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy karena dendamnya, dan diantaranya adalah dendamnya Hindun, yaitu Hindun ini anaknya kepala kabilah di Mekah yang menyerang sahabat di perang Badar dan terbunuh. Maka Hindun di situ benci kepada Hamzah, pamannya Hamzah yang telah membunuh keluarganya Hindun, di antaranya bapaknya Hindun dan bapaknya dan adiknya. Bapak dan adiknya dibunuh oleh Hamzah, paman Nabi SAW di perang Badar. Maka dia begitu benci kepada paman Nabi SAW dan memobilisasi orang-orang kafir Quraisy untuk datang menyerang Madinah, ya, karena banyak pemuka-pemuka Quraisy meninggal ketika perang Badar. Masya Allah. Kemudian datanglah mereka menyerang kota Madinah, dan di situ Nabi SAW membuat musyawarah kepada para sahabat, bagaimana bagusnya orang-orang kita menghadapi orang kafir Quraisy. Kita bertahan di rumah masing-masing, jadikan rumah ini sebagai tameng, atau menjadikan kita tantang mereka di Jabal Uhud. Itu adalah salah satu strategi para sahabat, dan mereka bermusyawarah. Orang-orang yang muda dan belum sempat berperang di perang Badar, mereka ingin merasakan bagaimana kemenangan kaum muslimin. Berperang di perang Badar 300 lawan 1000 dan menang yang 300. Maka para yang muda ini minta supaya menantang mereka di Jabal Uhud. Kemudian orang-orang tuanya mengatakan bahwa bagusnya kita tunggu di rumah kita, kemudian kita serang mereka di balik pintu. Masya Allah, ya. Dan sebenarnya Nabi SAW ingin mengambil yang pertama, akan tetapi karena para pemuda mendesak Nabi SAW, maka Nabi SAW mengikuti saran para sahabat agar menantang orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud. Masya Allah. Dan Uhud, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat yang sangat mulia. Nabi SAW bersabda, Jabal Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintai mereka. Maka kita wajib mencintai Gunung Uhud, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mengatakan Gunung Uhud itu mencintai kita, dan kita harus mencintai Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud ini adalah benda yang akan datang ke surga nanti.
Di antara benda-benda surga adalah Gunung Uhud. Kemudian Masya Allah, tanda cintanya Gunung Uhud kepada Nabi SAW. Gunung Uhud ini bukan manusia, akan tetapi membuktikan cintanya kepada Nabi SAW. Gunung Uhud, ketika Nabi SAW berada di atas Gunung Uhudnya bergetar, bukan karena gempa seperti di Indonesia, akan tetapi gempa bergetar karena cinta kepada Nabi SAW. Nanti Nabi SAW menghentakkan kakinya, diam ya wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu adalah seorang Nabi, 2 orang syahid dan 1 orang siddiq. 2 orang syahid siapa? Umar dan Utsman. Masya Allah, mereka masih hidup dan Nabi SAW mengatakan mereka akan syahid. Itulah salah satu kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian As-Siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Gunung Uhud juga adalah pahalanya kita, insya Allah, yang rajin-rajin sholat jenazah. Itu sholat jenazah pada umumnya adalah 1 Gunung Uhud. Bagaimana kalau kita sholat jenazahnya di tempatnya Masjid Nabi SAW yang berbanding 1000 kali lipat? Masya Allah. Kemudian bagaimana nanti kalau kita sholat jenazahnya nanti di Masjidil Haram? 100.000 kali lipat Gunung Uhud yang kita akan dapatkan. Maka Masya Allah, beruntunglah kita ketika rajin-rajin melaksanakan sholat jenazah di sini, yang dimana sholat jenazah di Indonesia sangat jarang kita bisa dapatkan. Bahkan keluarga sendiri pun yang meninggal, kadang keluarganya tidak mau mensolatinya. Nah, dan di sini Masya Allah kita harus bersungguh-sungguh untuk sholat jenazah, karena bagaimana Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 40 orang saja yang orang soleh mensolati jenazah itu adalah suatu tanda bahwa dia husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dijamin insya Allah mereka mendapatkan syafaat. Dan kita usahakan, kita rajin untuk sholat. Masya Allah, disolati oleh ribuan orang, jutaan orang, dan kita berharap ya Rob, semoga kalau aku meninggal nanti insya Allah disolati oleh mereka yang banyak, orang-orang soleh insya Allah, dan itu adalah sebuah tanda kebaikan. Nah, kemudian pahalanya adalah 1 Gunung Uhud, Masya Allah. Maka ini kita usahakan, ketika nanti di Indonesia ada orang meninggal, tetangga atau orang yang tidak dikenal, Masya Allah, kita tidak kenal orang yang meninggal ini, akan tapi kita solati, ya. Karena itu kita berharap semoga nanti ada di antara di jenazah ketika kita dimakamkan nanti, orang tidak kenal kita, kita berharap ya Allah, gerakkan hati mereka untuk mensolati kami ya Allah, karena 40 orang saja sudah cukup untuk mendapatkan kita syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari hari kiamat. Yang kita tahu bahwa di zaman corona ini, bahkan orang-orang soleh pun, orang terkenal, kiai sekalipun tidak mampu disolati. Ya, karena apa? Karena harus ada protokol kesehatan. Dan makanya kita tahu bahwa itu mahal sekali kalau kita bisa disolati oleh 40 orang soleh. Maka kita berharap di sini, ya Allah, semoga Allah mudahkan kita juga mendapatkan kemuliaan, minimal kalau tidak bisa meninggal di Madinah, di Baqi, yang mendapatkan keutamaan syafaat Nabi, minimal kita mati husnul khotimah disolati 40 orang soleh, Masya Allah. Kemudian di antara perbandingan Gunung Uhud juga, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Gunung Uhud itu ya nanti di akhir kiamat itu giginya orang penghuni neraka sebesar Gunung Uhud. Giginya penghuni neraka sebesar Gunung Uhud. Bagaimana dengan badannya? Kenapa bisa begitu? Supaya mereka bisa merasakan tiap jengkal dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Giginya aja begitu. Ya, bagaimana kita cuma sedikit aja disiksa, ujung kelingking aja udah menangis teriak-teriak. Bagaimana dengan diperbesar badan kita, kemudian berkali-kali lipat, kemudian dirasakan sakitnya, yang dimana di surah Ali Imran, kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan akhara liyadhuqul adab. Ketika penghuni neraka itu kulitnya, daging-dagingnya sudah habis dibakar api neraka, maka mereka akan digantikan lagi dengan kulit-kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, disiksa lagi. Naudzubillah. Maka kita berharap semoga kita terhindar dari api neraka. Maka dari sini kita berusaha untuk istiqomah, ya, istiqomah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW maka berhentilah, ya, maka di situ adalah jalan kemenangan. Kemudian kita akan mendapati nanti Gunung Uhud, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ tempat pengorbanannya para sahabat, membuktikan cintanya kepada Nabi SAW. Mereka membela Nabi, menjadikan tubuh mereka sebagai tameng hidup, ya, menjadi tameng hidup, yang dimana ketika awal-awal perang Uhud itu ada 1000 orang yang siap untuk ke Jabal Uhud, akan tetapi ada 300 orang yang membelot, yang dipimpin oleh Ubay bin Salul, orang-orang munafik, ya. Jadi tinggal 700, sedangkan pasukan Quraisy yang akan datang adalah 3000 lawan 700. Dan di situ sebenarnya ada hampir menang
karena strateginya Nabi SAW walaupun cuma 700, Nabi SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di Jabal Rubat, yang Masya Allah dengan 50 pasukan pemanah ini mampu membuat kocar-kacir 3.000 pemanah. Nanti insya Allah kita perlihatkan bagaimana strateginya Nabi SAW, ya, menempatkan di belakang pasukan kaum muslimin 50 pasukan pemanah di atas bukit, yang kemudian posisi pemanah itu Masya Allah menguntungkan. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy itu bukan cuma tersiksa dengan panah yang datang, akan tetapi teriknya matahari juga silau mereka. Jadi panah-panah yang datang itu mereka tidak bisa pantau dari mana datangnya. Mereka tidak bisa pantau bagaimana datangnya, maka mereka kocar-kacir. Dan di situ hampir kaum muslimin mendapatkan kemenangan, yang dimana Nabi SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah ini tidak boleh turun apapun yang terjadi. Walaupun nanti kaum muslimin kalah, bahkan jasad-jasad mereka dimakan oleh burung pemakan bangkai, tidak boleh turun sama sekali. Nah, itu wasiatnya Nabi SAW. Walaupun kita menang, tidak boleh turun sampai ada perintahnya Nabi SAW. Akan tetapi, ya, mereka turun. Disitulah titik kekalahannya, karena mereka tidak mentaati perintahnya Nabi SAW, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Nabi ambillah, dan apa yang dilarang maka berusaha untuk berhenti. Kemudian salah satu kebiasaan orang-orang Arab dalam berperang adalah membawa harta benda mereka sebagai jaminan supaya mereka tidak kabur. Jadi istri-istri mereka, kemudian harta mereka itu mereka bawa perang. Kita lihat dulu di sini sebelah Baqi, di sebelah kanan kita, Masya Allah, yang kemarin kita datangi. Ini adalah Baqi dari alhamdulillah kita bisa lihat dari di atas bus ini. Masya Allah, ini luasnya Baqi Al-Gharqad, di mana di sini para sahabat dimakamkan. Yang ketika kita bisa dimakamkan di sini, itu adalah salah satu tanda kebaikan yang besar, karena Nabi SAW yang menjamin bahwa barang siapa yang bisa bersabar dan meninggal di Madinah, maka Nabi SAW yang menjadi pemberi syafaat baginya. Makanya kita masih 4 hari aja di sini, kita usahakan bersabar. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bersabar di Madinah, yang mungkin makanannya kurang enak, ya, hotelnya jauh, panasnya berat sampai bikin pecah-pecah kulitnya. Nah, kita usahakan sabar, ya, karena di sini itulah ujiannya kota Madinah, dan dengan begitu kita mendapatkan pertolongannya Nabi SAW di hari kiamat kelak. Dan di sini ada Nabi SAW, itu sudah cukup dibandingkan semua ujian-ujian yang ada. Ya, maka kita usahakan bersabar dengan apa yang telah kita alami. Bahkan, ya, dibandingkan dengan pahala sholat di Masjid Nabawi, dengan uang yang telah kita korbankan, bahkan berkali lipat daripada uang yang kita korbankan, yang telah kita korbankan ini berapa puluh juta ini, ya, tidak ada sebanding dengan 100.000 pahala sholat kita di Masjid Nabawi, dan bahkan nanti 100.000 pahala sholat kita nanti insya Allah, yang dimana orang akan membayar mahal, yang dimana juga nanti di hari kiamat ketika orang-orang kafir itu ingin menebus harta diri mereka dengan harta seluas langit dan bumi, tetapi mereka tidak mampu. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan yang sangat berharga. Allah berikan kita pahala yang berkali-kali lipat. Masya Allah, tabarakallah, ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan. Masya Allah, di depan kita itu Gunung Uhud, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat itulah gunung yang mencintai Nabi SAW. Bergetar gunung itu karena Nabi SAW. Dan ada juga yang benda yang lain yang membuktikan cintanya kepada Nabi SAW, yaitu apa? Awan mendung, yang ketika Nabi SAW sholat istisqa, tiba-tiba awannya datang. Kemudian ada juga satu ketika di awal Masjid Nabawi itu dibangun, di situ Nabi SAW bukan di atas mimbar, tapi bertumbuh pada pohon korma, tiang pohon korma, yang ketika kaum muslimin makin banyak, pohon kormanya digantikan dengan mimbar. Dan pada satu Jumat terdengar suara anak kecil menangis. Terdengar suara anak kecil menangis, dan para sahabat mendengar semuanya itu, dan hadisnya adalah sahih. Dan ternyata itu dari pohon kurma yang menjadi sandarannya Nabi SAW ketika khutbah, karena dia diganti, dia menangis. Terdengar suaranya dan diketahui dari pohon kurma tersebut. Karena udah kelamaan nggak berhenti seperti anak yang menangis minta susu kepada ibunya, Nabi SAW datang dan memberikan pilihan bersama Nabi SAW di dunia atau bersama Nabi SAW di surga. Maka pohon kurma itu memilih bersama Nabi SAW di surga. Masya Allah, dan pohon itu berhenti menangis.
Maka kita usahakan kita makin buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Kita adalah manusia yang mempunyai akal. Kita bukan benda-benda mati seperti itu, dan mereka membuktikan cintanya kepada Nabi. Dan kita lihat di Gunung Uhud ini, disinilah tempat para sahabat membuktikan cintanya kepada Nabi SAW. Ketika pasukan mereka turun, pasukan pemanah 50 orang pasukan pemanah itu turun, ya, tinggal 10 orang di atas, yang salah satunya Abdullah bin Jubair. Itu Khalid bin Walid, salah satu pimpinan pasukan dari kaum kafir Quraisy, melihat ada celah di situ. Mereka memutar balik arah gunung pemanah, kemudian menyerang kaum muslimin dari dua arah. Maka di situ mulailah kekacauan, dan di situ Nabi SAW hampir meninggal, bahkan gigi pipinya Nabi SAW itu berdarah. Ya, dipukul pipinya Nabi SAW, helmnya Nabi SAW dipukul, dan besi-besi dari di helmnya Nabi SAW itu tertancap di kiri kanan pipinya Nabi SAW dan berdarah. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran, Nabi saja berperang bisa berdarah, bagaimana dengan orang-orang yang punya ilmu kebal? Dipertanyakan. Maka kita usahakan kita tidak pakai ilmu kebal itu, walaupun dari mana datangnya, dan walaupun diembel-embeli dengan Islam, ya, karena Nabi SAW berperang dan Nabi SAW juga berdarah. Kemudian Nabi juga para sahabat itu berperang, ya, dan bahkan mendapatkan luka, dan bahkan dengan luka-luka mereka menjadi saksi di hari kiamat bahwa mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berperang karena kita punya ilmu kebal, akan tapi kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jihad dan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi SAW bersabda ketika dalam keadaan genting, siapa yang ingin menjadi temanku di surga? 10 orang para sahabat mendekati Nabi SAW menjadi tameng hidup Nabi SAW. Tubuh mereka menjadi menghalangi dari tebasan pedang dan anak panah beserta tombak. Kita lihat di sebelah situ, kita lihat ada gunung yang di atas orang-orang naik itu adalah Jabal Pemanah. Disitulah Nabi SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah. Yang 50 orang ini bisa membuat mundur 3.000 pasukan. Seandainya mereka taat dengan perintah Nabi SAW, insya Allah pasti akan menang. Tapi ada hikmahnya dari kekalahan. Ada hikmahnya. Insya Allah kita akan dengarkan hikmahnya nanti setelah dari penyampaiannya Ustaz Haikal. Nanti naik di bus kita lanjut lagi. Di sini kita kasih waktu sebentar aja ya. Harus dibagi waktunya. Kita akan menyampaikan salam kita kepada orang-orang yang mati syahid di gunung. Godaan beginilah yang buat pasukan pemanah itu turun. Ya Rob, ini kalau nggak diambil ini nggak dapat kita nih. Tetapi ketika kita tidak menaati Allah dan Rasulnya, maka kita akan kalah. Begitu juga dengan Nabi ketika kita jumlahnya sedikit, hanya 300 di perang Badar, hanya 300 mampu melawan 1000 pasukan. Ya, itu karena mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan pertolongan. Maka untuk umat yang sekarang, maka kita harus perhatikan, seandainya kita ingin mulia sebagaimana mulianya kaum muslimin, maka kita perhatikan bagaimana kita dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika kita ingin mulia, maka kita harus perbaiki keadaan kita. Baru kita Allah Subhanahu wa taala muliakan, bukan karena jumlah kita, akan tetapi bagaimana kita meninggalkan perintah Allah. Dan kita lihat sekarang betapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh kaum muslimin. Bagaimana caranya kita bisa mulia? Maka di sini tugas kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bawa semangat perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita sampaikan, kita jaga keluarga kita, lingkungan kita. Kita harus lebih semangat karena kita mempunyai tanggung jawab, ya. Para sahabat saja bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjadi dai-dai, menjadi pejuang Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebar risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang alhamdulillah bisa beberapa hari di Mekah dan Madinah ini, dan Masya Allah wasilah masih banyak. Bukan cuma dari kita di Mekah dan Madinah ini kita bisa belajar. Di sini semangatnya kita ambil, kemudian kita lanjutkan di Indonesia. Ya, sering-sering datang ke kajian ilmu, ke Taman Surga. Taman Surga bukan cuma sekedar di Raudhah. Taman Surga itu Nabi SAW bersabda, barang siapa melewati Taman Surga maka datangilah ia.
Apa taman surga? Majalisul dzikir, majalisul ilm. Tempat-tempat di mana di situ majelis ilmu dan majelis zikir, usahakan untuk datangi, karena apa? Itu adalah taman surga. Jangan sampai kita cuma taman surganya mau ke raudhah doang, ya. Sedangkan banyak taman surga di Indonesia diterlantarkan. Yang seharusnya orang-orang yang betul-betul cinta kepada raudhah, karena berpisah jauh jaraknya dengan raudhah yang asli, maka dia pergunakan kesempatannya untuk mendatangi raudhah-raudhah yang ada di sekitarnya. Dan di situ kita bisa meningkatkan keimanan kita, menambah keilmuan kita. Kemudian kita bisa berharap dengan itu kita bisa menjadikan keluarga kita adalah ahli Al-Quran, ahli penuntut ilmu, ahli yang meniti jalan menuju surga, yang dimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, ya, bukan harus nanti mudah menuntut ilmu, bahkan di hari tua juga bisa mendapatkan kesempatan menuntut ilmu. Allah mudahkan jalannya menuju surga, ya. Barang siapa yang Allah inginkan dia kebaikan kepada agamanya, maka Allah mudahkan dia untuk memahami agama ini. Masya Allah. Kemudian di Uhud ini banyak sekali perjuangannya sahabat. Bahkan di antara kemuliaan para sahabat ada yang belum sempat melaksanakan sholat sudah bisa masuk surga di perang Uhud ini. Gimana caranya? Ceritanya ketika itu, ini sahabat ini, beliau melihat kok orang-orang udah pada kosong di Madinah. Dan ketika ditanyakan kepada orang-orang yang masih tertinggal, katanya mereka pergi ke perang Uhud. Dan dia bersemangat, ya, membela kota Madinah dan mendatangi Nabi SAW. Apa yang harus saya lakukan pertama? Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kamu membela Madinah karena kota Madinah atau karena Islam? Kalau karena Madinah kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, akan tapi karena Islam kamu akan mulia. Maka dia masuk Islam. Kemudian dia tanya, apakah saya harus sholat? Nabi SAW bersabda, sekarang belum waktu sholat. Ini waktunya waktu duha, ya, nggak ada waktu sholat wajib di situ. Maka dia langsung berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia meninggal. Dia orang-orang yang paling beruntung. Baru la ilaha illallah diucapkan, kemudian dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Masya Allah. Yang kita yang dipertanyakan, kita udah Islam lama gitu kan, kemudian kita belum bisa menjamin diri kita bagaimana akhirnya. Maka kita usahakan untuk semangat. Walaupun kita sudah beramal mendapatkan pahala 1000 pahala, ini belum ada jaminan, ya. Makanya diusahakan sholat di masjid, usahakan itu adalah jadi amalan istiqomah kita sampai kita mendapat husnul khotimah. Duduk di majelis ilmu, usahakan itu adalah istiqomah kita. Salawat kepada Nabi. Kemudian banyak lagi yang lainnya, itu usahakan kebaikan-kebaikan itu kita istiqomahkan, karena belum ada jaminan. Walaupun sudah pahalanya besar sekali ini kita dapatkan 1000 kali pahala sholat, Masya Allah, tapi belum bisa jadi jaminan kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barang siapa yang terbiasa dengan suatu amalan, maka dia akan meninggal dengan amalan itu. Maka kita usahakan cari amalan-amalan terbaik. Dan sekarang kita akan menuju Masjid Qiblatain. Di sini ada Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nah, gimana ceritanya? Di zaman ketika awal-awal hijrahnya Nabi SAW, yang tadi kita ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi ini sering membuat makar, sering membuat masalah kepada kaum muslimin, dan salah satu diantaranya mereka mengejek Nabi SAW. Ya, mereka bilang agama Islam itu hanya agama ikut-ikutan. Kenapa bisa? Karena kiblatnya sama dengan kiblatnya orang Yahudi, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, ketika Nabi SAW di Masjidil Haram itu masih bisa sholat menghadap dua kiblat sekaligus, ya kan. Masjidil Haram dulu, kemudian mencari arah yang searah dengan Masjidil Aqsa. Akan tetapi di sini berbeda, ya. Masjidil Haram di arah selatan, Masjidil Aqsa di bagian belakang. Maka Nabi SAW galau dengan apalagi cemoohan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa sambil menengadahkan kepalanya ke atas, berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah ini sudah Qiblatain, ya, mohon maaf ya. Kita akan lihat nanti ini kita berada di terowongan Qiblatain. Qiblatain sekarang akan diperluas. Mungkin nanti dawar badannya sih. Dawar. Kita akan balik lagi, nanti kita akan lihat bagaimana Masjid Qiblatain ini. Yang dimana di sini pada awalnya para sahabat sholat itu, ya, setahun lebih sholatnya kaum muslimin menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat yang dimana Nabi SAW menunggu-nunggu ayat itu, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama,
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami wahai Muhammad telah melihat bagaimana engkau selalu menengadahkan kepalamu ke atas, maka kami akan memindahkan kiblat dengan kiblat yang kamu ridhoi, yaitu kiblat Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkanlah wahai Muhammad wajahmu ke arah syatrul Masjidil Haram. Kemudian tibahlah ayat itu kepada para sahabat, dan para sahabat di sini sementara melaksanakan sholat asar. Ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Yang 2 rakaat pertama itu mereka sementara menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi tiba-tiba datang suara berteriak, sudah pindah arah kiblat, kiblat kita sudah berpindah arah Masjidil Haram. Maka mereka berbalik, tidak membatalkan sholatnya. Jadi mereka langsung berbalik, kemudian imamnya yang di depan menjadi belakang, kemudian maju lagi memperbaiki arah imamnya. Maka itu di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak apa-apa melangkah untuk hal yang diperlukan ketika sholat. Misalkan ketika pintu di belakang yang harus ada orang mengetuk ingin dibukakan, yang kalau kita gerakan sedikit saja itu bisa terbuka, maka kita nggak apa-apa bergerak. Atau anak kita menangis di samping, ya menangis sementara kita sholat, usahakan diambil. Atau HP kita berdering, jangan sampai HP kita biarkan berdering, orang-orang terganggu dengan khusyuan, kemudian kita biarkan karena kita tidak mau bergerak dalam sholat, padahal itu gerakan yang dibutuhkan. Maka diusahakan, tidak mengapa, tidak membatalkan sholat, sebagaimana gerakan sholatnya para sahabat yang berada di masjid ini, masjid kiblatain sana, ya. Mereka rubah arah kiblatnya, bergerak dan tidak membatalkan sholatnya. Maka di sini sholat itu bergerak dalam sholat, melangkah selangkah, 2 langkah, dan para ulama membatasi sampai 3 langkah, itu boleh asalkan tidak mengganggu kekhusyuan. Usahakan tetap dalam keadaan khusyuk. Kemudian dengan itu, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahagia karena apa? Telah dihadapkan kepada kiblat yang diridhoi. Akan tapi kalau kita sekarang di sini mau sholat di 2 kiblat Masjidil Aqsa, tidak bisa, ya, tidak boleh. Karena syariatnya Nabi SAW, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika turun ayat tentang menggantikan syariat itu, syariat yang lama dihapuskan. Maka tidak ada lagi sekarang sholat menghadap Masjidil Aqsa. Jangan sampai sholat arah 2 kiblat, semua ikut di sini sholatnya, mau dipraktekin sholatnya, mau berbalik-balik, jangan, ya, nggak boleh, sholatnya batal. Kemudian diantara makar orang Yahudi membuat makar di Masjid Nabawi, membuat makar ketika perang Uhud, membuat makar juga di sini, yaitu mengejek Nabi SAW. Kemudian orang-orang Yahudi juga mengejek, memprovokasi, orang Yahudi juga memprovokasi kaum kafir Quraisy, semua bangsa-bangsa Arab untuk menyerang Madinah dengan mengiming-imingi barang siapa suku-suku yang menyerang Madinah, maka baginya adalah bahagian dari kurma yang ada di Madinah ini selama setahun. Jadi hasil panennya Madinah untuk mereka kalau mereka mau menyerang Madinah. Mereka provokasi agar semua bangsa-bangsa yang ada di tanah Arab ini menyerang kota Madinah. Maka di situ pada tahun ke-5 Hijriah, terkumpul 10.000 pasukan dari berbagai suku, bukan cuma orang Mekah, akan tapi berbagai suku untuk menyerang Madinah. Dan itu dikisahkan adalah perang apa? Perang Khandaq. Nanti insya Allah kita akan lewati setelah tempat ini. Sekarang udah mendekati waktu zuhur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini agak padat jalannya, apalagi ada pembaruan. Ini kita lihat Masjid Kiblatain mau diperluas. Masjid Uhud, Masjid Kuba juga itu sementara proses perluasan akan diperluas sehingga bisa menampung ribuan jamaah, bahkan 1 juta, targetnya 1 juta untuk ditampung. Ini kita lihat juga ini perluasan yang baru, Masya Allah. Maka itu kita beruntung dengan pemerintah Arab Saudi, Masya Allah, memikirkan bagaimana perkembangan kaum muslimin dan melihat bagaimana kapasitas masjid-masjid yang ada di tempat-tempat suci ini. Ya, kalau butuh perluasan maka mereka berusaha untuk memperluasnya tanpa memungut biaya dari kaum muslimin, tanpa ada kotak amal di sini, Masya Allah, tanpa bikin kenceleng di sini. Ya, tapi mereka perluas. Ya, dengan dengan harta mereka sendiri, karena mereka ingin selalu menyandang gelar Khadimul Haramain, yaitu pelayan 2 tanah suci. Maka mereka selalu membuat diri mereka pantas untuk menjadi Khadimul Haramain, yang melayani 2 tanah suci, Masya Allah. Dan maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memantaskan tidak salah memilih penduduk sini menjadi pelayan tanah sucinya, Masya Allah. Dan mereka selalu memperbarui semua sesuai dengan fasilitas yang ada
kemudian sesuai apa yang diperlukan. Yang kita lihat, masya Allah, Masjid Nabawi sangat modern sekali, ya. Belum ada teknologinya yang menyamai Masjid Nabawi. Bahkan di luar sana tempat-tempat ibadah orang lain secanggih Masjid Nabawi, masya Allah, kayak robot ya. Ada payungnya kayak transformer, payungnya bisa buka sendiri, raksasa lagi besar, masya Allah. Belum lagi nanti di Masjidil Haram dibuat lagi payung yang lebih besar daripada payung yang ada di Masjid Nabawi, yaitu 5 kali lipat besarnya, pokoknya lebih besar lagi, yang bisa menaungi orang-orang tawaf di Ka'bah, masya Allah. Dan itu semua visi misi kerajaan Arab Saudi untuk 2030, ya. Masih berapa tahun lagi? Masih 8 tahun lagi. Nah, ini kita lihat Masjid Qiblatain, yang dimana di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada sebuah kabilah yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat tinggal di sini. Dan di hal ini saya tulis, kemudian di sini juga ada tempat yang sangat mulia, ya. Dia sebenarnya sama dengan tempat seperti di Indonesia, namanya sumur. Tapi ini sumur lebih mulia lagi, karena apa? Di sini ada tempat yang namanya sumur Utsman bin Affan. Masya Allah. Sumurnya Utsman bin Affan, itu yang membuatnya bersejarah. Dan kenapa bisa membuatnya bersejarah? Karena keberkahan sedekah. Dimana ketika pada musim pancaklik di Madinah, cuma satu sumurnya orang Yahudi saja yang bisa diambil air, yang lain tidak bisa. Yang orang Yahudi ini meminta bayaran mahal untuk orang-orang yang mengambil air di sumurnya mereka. Kemudian Nabi SAW membuat pengumuman, barang siapa yang mau membeli sumur ini dengan surga. Jadi Nabi SAW menjanjikan yang mampu membeli sumur ini maka baginya adalah surga. Dan Utsman bin Affan langsung membayar, dan tidak murah, ya. Kemudian sampai-sampai orang Yahudi pun sudah dibayar 2 kali lipat dengan harga biasa. Orang Yahudi bilang, kita harus ini berbagi, sehari saya, sehari kamu. Maka Utsman bin Affan tetap membelinya agar bisa mendapatkan surganya Allah dan bisa memudahkan kaum muslimin. Yang ternyata masya Allah, orang Yahudi ini berharap dia masih bisa untung 3 kali lipat, berkali-kali lipat. Sudah dapat uangnya Utsman bin Affan, masih bisa tarik uang orang-orang yang ambil air. Ternyata salah, ya. Ketika di harinya orang Yahudi sepi orang-orang, di harinya di harinya Utsman bin Affan, dan itu gratis, kaum muslimin semuanya ambil air di waktunya Utsman bin Affan, masya Allah. Kemudian ketika itu orang Yahudi putus asa dan memberikan semua sumur ini kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini jadi hak milik Utsman bin Affan sampai sekarang. Nah, yang dimana ini sumur itu gratis untuk kaum muslimin kecuali untuk orang-orang yang untuk usaha. Dan makanya rekeningnya Utsman bin Affan adalah rekening tertua di dunia. Sampai sekarang rekeningnya Utsman bin Affan, masya Allah, masih ada. Itu adalah berkahnya sedekah. Maka tidak ada yang akan rugi dengan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infakkan apa yang diinfakkan, wakafkan apa yang diwakafkan. Tanah yang jadi pesantren, jangan sampai anak cucu kita ambil lagi tanah itu. Jangan sampai, ya. Kita infakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tidak akan rugi. Sampai sekarang masya Allah, Utsman bin Affan mungkin kayak biasa-biasa saja kasih uangnya itu sampai sekarang, tapi sampai sekarang masya Allah diingat oleh kaum muslimin. Tiap orang akan tunjukkan itu adalah sumurnya Utsman bin Affan, masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang rutenya adalah menuju perang Khandaq. Yang tadi kami sampaikan bahwa di tahun kelima Hijriah, orang-orang Yahudi memprovokasi seluruh bangsa-bangsa, kabilah-kabilah yang ada di sekitar tanah Arab ini untuk menyerang Madinah. Terkumpul 10.000 pasukan yang menyerang Madinah, dan Madinah diboikot, tidak boleh masuk bahan makanan di Madinah selama pemboikotan itu. Maka di sini terjadi kesulitan. Kemudian ketika terdengar kabar bahwa kaum muslimin Madinah akan diserang, dan kaum muslimin saat itu hanya 3.000 orang, maka Nabi SAW meminta saran kepada para sahabat bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang kafir yang ingin menyerang Madinah, yang jumlahnya tidak sedikit, 10.000 pasukan, yang kalau mereka sekali masuk itu akan hancur semua kota Madinah ini. Maka di situ ada sahabat namanya siapa? Salman Al-Farisi, orang dari Persia. Dia jauh-jauh datang dari Persia, ya. Persia itu daerah Kazakhstan sana Iran sana, datang kemari untuk mencari Islam. Dia pindah-pindah agama untuk mencari Islam. Dia agamanya adalah Majusi, dia anaknya pendeta, dan dia
pindah agama untuk mencari agama yang benar, dan alhamdulillah dia disampaikan kepada agama Islam. Kemudian Masya Allah ditakdirkan bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan bagaimana strategi perangnya orang-orang Persia. Kalau orang Persia kalau mau dikepung, mereka membangun parit. Maka dibangunlah di sini parit sepanjang 7 km. Karena Madinah itu tidak semuanya terbuka seperti sekarang ya, dikelilingi oleh bebatuan, dikelilingi oleh pepohonan kurma. Maka cuma 7 km ini saja bagian terbuka yang bisa bebas masuk orang-orang. Maka di situ Nabi SAW membuat parit. Ini kita lihat di sini tempat lokasi perang Khandaqnya. Di sini ini adalah orang-orang yang mati syahid di sini karena sempat terjadi perang sedikit. Kemudian ini adalah Masjid Al-Fatah, di mana di sini Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang malam agar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pertolongannya. Karena 3.000 melawan 10.000 pasukan. Ini namanya Masjid Jami' Khandaq. Yang di depan itu ada namanya Masjid Umar. Kemudian di sana yang di ujung sana adalah Masjid Fatimah. Yang digabung semuanya di sini Sabah Masjid, 7 masjid digabung menjadi Masjid Khandaq. Kemudian di situ para sahabat menggali parit dalam keadaan kelaparan. Karena tidak ada yang makanan yang bisa masuk di kota Madinah ini, dan mereka menggali parit 7 km hanya waktu 1 pekan menggali parit, Masya Allah. Dan ini kita lihat bukan tanah biasa ya, bukan seperti tanah di Indonesia, tetapi bebatuan. Dan mereka menggali parit dalam keadaan kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu supaya tidak lapar, supaya menjaga mereka untuk tidak lapar. Mereka mengikat perut mereka dan mereka melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami kelaparan. Ternyata Nabi SAW buka perutnya, ternyata ada 2 batu terikat di perut Nabi SAW. Berarti apa? Nabi SAW lebih menderita. Itulah seorang pemimpin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika rakyatnya sakit, menderita, maka dia seharusnya lebih menderita daripada rakyatnya. Masya Allah, Nabi SAW memberikan contoh terbaik kepada kita. Kemudian ketika mereka tidak mampu untuk menghantam batu yang keras, maka mereka melapor kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW turun dan menghantam batu itu sebanyak 3 kali. Kemudian di situ Allah perlihatkan bagaimana Islam akan menguasai Persia. Kemudian di hantaman berikutnya Islam akan menguasai Romawi, Masya Allah. 10 tahun berikutnya di zaman Umar bin Khattab dikuasai Romawi dan Persia, Masya Allah. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ pada saat itu di waktu yang sangat menakutkan dan kekalahan di depan mata, tapi kaum muslimin imannya mereka bertambah dan mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya, maka pasti benar janji Allah dan Rasulnya. Iman mereka begitu. Ketika dikatakan ini orang-orang Ahzab datang, maka takutlah kalian. Ketika mereka berkata, janji Allah pasti menang. Nabi SAW menjanjikan kemenangan dan pasti akan menang. Itulah janji Allah dan Rasulnya. Dan Masya Allah, Allah turunkan pertolongannya. Mereka tidak bisa masuk, hanya beberapa, karena ada suku Yahudi yang membuka pintu kebun mereka untuk berperang. Jadi sempat terjadi perang di sini yang di duelnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akan tapi Ali bin Abi Thalib menang dan beberapa sedikit kaum muslimin meninggal, dimakamkan di situ. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentaranya. Mereka tidak bisa menyerang kota Madinah karena ada parit, tidak bisa loncat karena parit itu seukuran tidak bisa loncat kuda, 4 meter ke bawah, 4 meter lebarnya juga, tidak bisa lewat kudanya. Kemudian di situ mereka mengepung Madinah, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentaranya berupa angin kencang yang menghambur, memporak-porandakan tenda mereka, dan mereka kembali ke kampungnya masing-masing. Dan kemudian di sini juga ada keberkahannya, mujizatnya Nabi SAW. Ketika dalam keadaan lapar itu, seorang sahabat, Jabir bin Abdullah. Tadi Abdullah bin Jubair adalah pimpinan pasukan pemanah, tapi ini Jabir bin Abdullah lagi, kasihan kepada Nabi SAW karena kelaparan, maka dia ingin mengundang Nabi SAW untuk makan. Dan dia melapor kepada istrinya apa yang ada. Katanya hanya sedikit dari adonan tepung gandum, kemudian 1 ekor kambing muda yang dia ingin agar disembelih dan diberikan makan kepada Nabi SAW. Dan dia berharap hanya Nabi SAW dan 3 orang sahabatnya yang ikut makan. Akan tapi apa, ketika disampaikan kepada Nabi SAW mengatakan, panggil semua sahabatku untuk makan. 1 kambing, kemudian sedikit adonan roti, dan Nabi SAW mengundang semua sahabatnya untuk makan. Masya Allah, inilah keberkahannya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, jangan takut, apa yang saya perintahkan maka lakukan. Tidak boleh membuka tutup
penutup pancinya sampai saya yang melakukannya. Maka Nabi SAW membagikan makanan itu, dan Masya Allah 1000 sahabat dalam keadaan kenyang semuanya dengan satu kambing dan beberapa adonan gandum. Masya Allah, itulah mujizatnya Nabi SAW di perang Khandaq. Dan alhamdulillah tidak lama lagi kita akan sampai ke hotel kita, dan kami sampaikan besok insya Allah adalah sholat Jumat. Masya Allah, kita sudah sholat di Masjid Quba, kemudian kita juga ziarah, kemudian melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, sholat jenazah, dan insya Allah kita juga akan sholat Jumat nanti di Masjid Nabawi. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibunya bisa sholat, akan tetapi syaratnya masuk ke Masjid Nabawi sebelum jam 11. Karena apa? Kita berada di tempat paling depan yang gampang sekali penuh. Kalau penuh itu tempat itu, kita tidak bisa lagi masuk ke Masjid Nabawi. Karena apa? Mereka di tempat itu penuh dan kita nggak bisa masuk. Kalau kita tetap di situ berarti kita sholat di depannya imam, berarti sholat kita nggak sah. Maka kita usahakan datang sebelum tempat bagian saf depan itu penuh. Dan insya Allah kita yang isi safnya yang paling depan, insya Allah, karena kita bagian depan. Masya Allah. Kecuali kalau bapak yang di Mozambik agak belakang, tapi dekat dengan Masjid Nabawi, Masya Allah. Tapi usahakan itu semuanya siap ya, jam 11. Usahakan bapak-bapak dan ibu-ibunya usahakan menuju. Dan insya Allah sebentar sore setelah sholat asar kita kumpul di lobi, sama-sama kita masuk raudhah untuk laki-lakinya. Ya, karena saya sudah mengantongi surat izin masuk raudhahnya. Insya Allah kita semoga antara maghrib isya atau setelah isya kita akan masuk ke raudhah. Insya Allah itu Babus Salam. Kita kumpul dulu ke hotel, bahwa ke lobby dulu di hotel kami, kemudian kita akan tunjukkan arahnya. Dan itu nggak bisa sendiri-sendiri, itu harus rame-rame bawa suratnya, bawa surat izin. Bukan surat ini, kita punya surat masuk surat izin khusus. Ada yang via aplikasi Tamarna, tetap bawa semuanya itu sebagai tanda bahwa kita adalah satu rombongan. Kemudian besok juga kita akan berpisah dengan kota Madinah. Setelah sholat Jumat kita akan melaksanakan umroh yang sesungguhnya. Jadi barang-barangnya dipersiapkan, malam ini di packing, pagi usahakan setelah sarapan barang-barangnya semuanya, koper besarnya semuanya sudah harus ada di depan kamar. Koper besar ada di depan kamar, yang ada di kamar cuma baju ganti aja, baju yang dipakai sholat Jumat, kemudian pakaian ihramnya. Kemudian sholat mandi di situ, mandi besar, Masya Allah, mandi besar untuk dua keadaan. Untuk kita mandi besar, kita sekali mandi aja untuk sholat Jumat dan sekalian untuk mandi ihramnya di situ. Ya. Kemudian barangnya dipersiapkan dirinya, boleh pakai kain ihram pas waktu ini. Bagian bawahnya udah ready gitu supaya tidak memakan waktu lagi, menunggu lama ketika waktu setelah sholat baru mau ganti, apalagi baru mau mandi setelah sholat, jangan ya. Disiapkan semuanya, minimal barangnya, baju-bajunya sudah siap. Kalau belum mau diganti setelah sholat, sebelum sholat. Kalau mau diganti sebelum sholat, Masya Allah lebih afdol. Dipakai dulu bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya boleh dipakai baju biasa karena tinggal dibuka. Yang agak sulit diperbaiki itu bagian bawah ya, untuk bapak-bapaknya. Dan insya Allah kita lepaskan semuanya yang di luar syarat ihramnya ketika kita di Bir Ali nanti insya Allah, dan di situ kita akan sama-sama memasang niat. Maka dari sekarang berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk kita melaksanakan ibadah umroh insya Allah. Kemudian semoga kita juga Allah berikan kesehatan selama melaksanakan ibadah hari-hari kita, dan semoga kita bisa istiqomah mengambil pahala yang besar. Kemudian kita bisa istiqomah terus dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudahkan kita untuk selalu dalam kebaikan, karena ini adalah kebaikan yang besar, dan kita berharap agar kebaikan ini tidak terluput, tidak Allah cabut dari kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa barang-barangnya yang ada di sini, barang belanjaannya. Kalau ingin kurma muda nanti insya Allah saya tunjukkan nanti, saya mau lihat dulu nanti karena di dekat kita ternyata itu tempat pasar kurma ada di Masjid Gumamah. 2 hotel ke depan dari Masjid Gumamah itu adalah pasar kurma. Nah, kalau masih kurang kurmanya atau mau cari lagi kurma-kurma yang lebih bagus atau kurma yang ini, kurma muda, mungkin bisa dicari di situ. Atau mau ditunjukkan arahnya, insya Allah kita bantu untuk ke sana. Ya mungkin sekian ya, dipersiapkan dirinya, jaga kondisinya terus,
acara inti kita adalah besok untuk ketika melaksanakan umroh. Ya, kemudian selalu diperbaiki, dibaca-baca terus, kemudian ditanyakan lagi apa yang kurang dari manasik umrohnya, karena Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik umroh kalian. Usahakan untuk memperbaiki. Salah satunya ketika mandi, insya Allah ini kita sampaikan sekarang di sini. Usahakan ada sunnah yang lain, yaitu pertama, membersihkan bulu-bulu rambut-rambut yang ada di bagian tubuh, itu termasuk sunnahul huda, sunnahnya para nabi. Kemudian mencukur, menggunting kuku yang dibersihkan. Kemudian kumis diantaranya itu mencabut rambut-rambut yang ada di ketiak. Kemudian afdol lagi kalau membersihkan rambut-rambut yang ada di kemaluan. Sebelum umroh kita bersihkan diri kita, dan insya Allah kita juga semoga dengan itu mensucikan hati kita. Kumisnya, kecuali janggut ya usahakan ditumbuhkan karena sunnahnya Nabi SAW. Kemudian dibersihkan pakaian ihramnya. Setelah mandi, kemudian memperbanyak pakai parfum. Parfumnya untuk laki-laki, kalau ibu-ibunya tidak diperkenankan untuk terlalu wangi karena itu adalah fitnah. Ya, kemudian memperbanyak harum-haruman, tapi bukan di kain ihramnya, di badan. Pakai parfumnya di badan. Mau mandi parfum lebih bagus lagi, karena sampai-sampai dikatakan bahwa Nabi SAW mandi parfum itu sampai tetesan yang ada di rambutnya itu menetes, itu adalah parfum, masya Allah. Dan Nabi SAW juga tanpa memakai parfum juga Nabi SAW adalah wangi, karena keringatnya Nabi SAW dijadiin parfum oleh para sahabatnya, masya Allah, tabarakallah. Kita tutup ya kegiatan kita, semoga penuh berkah dan pelajaran yang besar, masya Allah. Semoga makin menambah keimanan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir sudah perjalanan kita untuk hari ini, dan kita siap-siap sholat zuhur.